Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Sekali lagi ya, shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, masih semangat kakak. Semangat ya memuji Tuhan. Ya, meskipun kita tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin nggak? Amin. Kalau kita semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kita lebih jauh lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyerahkan seluruh ibadah kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Nah, kakak mengajak adik-adik yang di rumah ambil sikap tenang, lipat tangan, tutup mata, tidak boleh ada yang main-main ya, karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Karena kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan walaupun kami tidak bersama-sama di rumah-Mu, kami sekolah minggu di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus terlalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus pada saat ini berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sebentar Tuhan akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terus memberkati mereka, Tuhan terus menolong, membukakan hati mereka, sehingga Tuhan mereka bisa membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan buat kami guru sekolah minggu yang terus mengajar, membimbing, mendidik anak-anak di gereja di sisi tempat ini. Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menolong kami, sehingga apapun firman yang kami sampaikan pada pagi hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh ibadah persekutuan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu.
hadir bersama-sama dengan kami, Yesus. Kami berada di rumah kami masing-masing. Ya. Ini kami anak-anakmu Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita masih semangat memuji Tuhan. Masih. Sekali lagi ya, masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita harus semangat memuji Tuhan ya, karena Tuhan selalu baik dan mengasihi. Nah, sekarang kita nyanyi. Jangan salah, pokoknya nyanyi jangan salah ya. Jangan bekerja di ladangnya Tuhan. Kau kudus tapi kekuatan yang mengajar dan menopang. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Bekerja di ladangnya Tuhan, kudus tapi kekuatan yang mengajar menopang yang jelas. Bekerja bersama Tuhan selalu Semangat lagi memuji Tuhan. masih Siapa yang nggak semangat pagi ini untuk memuji Tuhan? ada dong Kak. Ya, makasih ya. Karena kenapa kita harus semangat memuji Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita harus semangat, kita bersyukur kepada Tuhan. Oke, semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Adik-adik yang di rumah, kita berdiri, kita bernyanyi lagu Tanganku Kerja Kuat Tuhan. Tepuk tangan semuanya ya. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kerja buat Tuhan, mulutku
mempersiapkan pikiran kita, kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya terlebih dahulu. Adik-adik yang di rumah tenang, berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan Roh Kudus supaya Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa di mana sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami, sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang terus belajar di rumah. Engkau yang terus memberkati mereka, Engkau yang terus menolong, memberikan hati yang mau mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan mereka tidak hanya mendengar begitu saja firman Tuhan, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang terus menutup bungkus setiap kehidupan mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berdoa juga buat kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan terus memberkati setiap hidup kami. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan kepada kami, supaya kami bisa Tuhan mengajar, mendidik anak-anak di tempat ini takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan ya. Ini aku anakku, bayangkanlah seluruh hidupku. Ini aku anakku, pakailah sesuatu Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakku, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan Shalom adik-adik yang di rumah. Masih semangat untuk mendengar firman Tuhan gak hari ini? Ya, semoga masih semangat ya. Nah, adik-adik,
pada pagi hari ini kakak mau bercerita tentang seekor hewan yang kecil, dan hewan ini suka sekali mencari makanannya pada musim panas. Adik-adik yang di rumah, ada nggak yang tahu hewan ini apa? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Nah, hewan ini kecil memang, tapi dia sangat rajin mencari makanannya, mempersiapkan makanannya pada musim panas. Sehingga nanti kalau datang musim dingin, dia tidak akan kelaparan. Penasaran? Hewan yang kakak mau ceritakan pada pagi hari ini adalah semut. Ayo bilang, semut. Oke, semut. Kita buka Alkitab kita ya, adik-adik yang di rumah. Dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Nah, adik-adik yang di rumah bisa minta tolong sama kakaknya, sama abangnya, sama mamanya, sama papanya untuk mencari ayat yang kakak katakan tadi ya, supaya adik-adik baca di rumah masing-masing. Nah, kakak mau memberikan satu video berisi tentang dongeng yang sangat lucu, dan pastinya dongeng ini bercerita tentang si semut yang kecil. Karena tema kita pada pagi hari ini adalah teladan si semut. Kita belajar dari si semut. Mau tahu videonya? Mau tahu ceritanya bagaimana si semut bekerja? Ayo saksikan video berikut ini. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya.
Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la, la, la. Cukup, cukup. Tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu.
Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Ayo, siapa yang bermalas-malasan di cerita di video yang tadi barusan kita lihat? Ayo, siapa? Belalang. Siapa yang rajin? Semut, ya. Adik-adik jawab ya di rumah ya. Nah, adik-adik, begitu juga pada saat Yesus masih ada di dunia, Tuhan Yesus pun selalu bekerja dengan tekun. Ia menjalankan pekerjaannya dan dia mengajar, dia menyembuhkan, yang sakit disembuhkan, dan juga mengusir setan. Itu pekerjaan Tuhan Yesus saat dia berada di dunia. Namun pekerjaan terberat Tuhan Yesus adalah, ada yang tahu nggak? Mati di kayu salib. Meskipun berat, meskipun sulit, tapi Tuhan Yesus mau mengerjakan untuk kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Namun ia setia sampai mati, sehingga setiap orang yang percaya akan kematiannya di kayu salib akan diselamatkan. Adik-adik yang di rumah, ingat ya, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, sudah diselamatkan karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Melihat contoh yang Tuhan Yesus berikan, adik-adik yang di rumah juga harus belajar dengan tekun dong. Nah, walaupun sekarang belajarnya online, tetapi adik-adik harus tetap semangat, tetap tekun, tetap taat, mau dengar-dengaran sama orang tua, mau diajarin sama kakak, sama abang, supaya adik-adik dapat baik dalam belajar. Ya, adik-adik di rumah ya, tetap semangat belajar. Nah, begitu juga kalau misalnya disuruh mama atau disuruh papa, ambil ini, ambil itu, minta tolong ini, minta tolong itu. Nah, adik-adik nggak boleh malas kayak si belalang tadi, harus rajin. Langsung jawab iya ma, iya pa, dan kerjakan apa yang disuruh oleh orang tua. Nah, adik-adik yang di rumah, cukup sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Ada amin? Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.